أنزل القرآن وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آية بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الآيات الأخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين وصدق الله في كتابه الكريم. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas nikmat Allah di tanggal 28 Zulqa'dah 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 Juli 2021 Miladiah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan merahmati setiap langkah hidup dan kehidupan kita semuanya. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita bermohon kepada Allah agar kiranya tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabiullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang terbaik yang senantiasa menjaga dan merawat serta mengamalkan sunnah Nabi sampai di penghujung akhir hidup kita kelak nantinya. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, sebelum khatib menyampaikan khutbah yang pertama, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena khutbah ini cukup singkat, maka dengarkanlah dengan baik. Jangan sampai kita tertidur apalagi berbincang tatkala khatib sedang menyampaikan khutbah. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah di penghujung bulan Zulqa'dah. Artinya kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah. Dalam pengkalenderan orang Jawa atau suku Jawa, bahwa bulan Zulhijjah itu disebut dengan bulan besar. Kenapa dikatakan bulan besar? Karena ada sesuatu pengorbanan secara spiritual kita, keagamaan kita, ada sesuatu yang sangat besar. Maka Idul Adha itu adalah hari raya besar. Kalau Idul Fitri itu ritualitasnya adalah sholat Idul Fitri berjamaah, kemudian bermaaf-maafan dan kemudian berkunjung ke tempat saudara-saudara kita. Akan tetapi di bulan Zulhijjah ini ada sesuatu hal yang sangat momentum besar yang disyariatkan oleh agama kita. Yang pertama yaitu melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji ini membutuhkan sesuatu pengorbanan yang sangat besar. Bukan hanya sebatas materi saja, akan tetapi kita harus mampu menggerakkan sesuatu pada diri kita yang sesungguhnya itu tidak nampak. Apa itu? Iman kita. Dan ini adalah pondasi dasar agama kita, sebagai syarat kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah, yang disebut dengan rukun Islam yang kelima. Meskipun di situ disebut menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Terkadang inilah perspektif kita memahami bahwa haji bagi yang mampu itu adalah orang-orang yang bergelimang harta, mampu secara material, mampu secara apa? Keuangan. Akan tetapi Allah di situ menyebutkan kepada kita bahwa walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Maksudnya apa? Haji bagi yang mampu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menggerakkan imannya, meyakinkan pada dirinya dalam kondisi apapun kehidupannya dia mampu menggerakkan imannya. Inilah terkadang kita tidak mau memahami bahwa sesungguhnya ada sesuatu pada kekuatan diri kita itu ketika iman kita mau kita gerakkan, dunia ini akan mudah kita taklukkan. Maka perspektif ini kita dikalahkan dengan akal pikiran kita, angka-angka pada diri kita, angka-angka pada pikiran kita, angka-angka pada otak kita. Gaji kita sekian, 2 juta misal, atau 3 juta gaji kita. Untuk bayar ini, bayar itu, untuk keperluan rumah tangga, untuk keperluan anak dan sebagainya tak cukup Ustaz. Sehingga sampai kapanpun kita tidak akan pernah sanggup. Untuk apa? Memenuhi panggilan Allah. Kemana? Ke Baitullah. Menunaikan rukun Islam kita yang kelima. Banyak sudah contoh-contoh orang yang sudah menggerakkan manistatoahnya pada kehidupannya. Ada ibu-ibu yang dia setiap hari memenuhi kebutuhan anak-anaknya, bahkan cucunya, bahkan suaminya. Dia hanya mencari barang-barang rongsokan, cup minuman mineral, tapi mampu dia melaksanakan ibadah haji. Ada seorang ibu-ibu yang tiap harinya menjadi buruh cuci, tapi dia mampu melaksanakan ibadah haji. Ada bapak-bapak yang pekerjaannya tukang becak, tapi mampu dia melaksanakan ibadah haji. Karena kenapa? Ini adalah manistato'ah pada dirinya. Dia mampu menggerakkan imannya sehingga apa? Allah memberikan jalan kemudahan kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu logika yang sederhana dan mudah bagi kita. Kita kalau buang air kecil atau buang air seni, atau kita katakan buang air besar kita ke kamar mandi, kalau kita tanya begitu kita tersesak lah itu. Masuk kita ke kamar mandi atau toilet, dan kemudian seketika itu dia terbuka, kotoran kita terbuang. Kemudian pertanyaannya, di mana sebenarnya tombol membuka dan menutupnya itu? Kita jawabannya nggak ada lah. Kita mau menghidupkan lampu atau ingin membuka pintu, itu pasti ada tombol, ada sesuatu yang kita buka, ada yang kita gerakkan. Itu nampak. Dan itu bisa kita lakukan. Begitu juga dalam hidup kita ini. Ketika Allah ingin membuka keran rezeki kita, dari manakah itu? Allah membukakan jalan pikiran kita dan hati kita. Begitu kita, hati kita, pikiran kita mengatakan sampai kapanpun gak bisa, maka suatu saat pun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, Allah tidak akan pernah membuka keran rezeki kepada kita. Maka tombol keberkahan, tombol rezeki, membuka keran langit, rezeki dari pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya ada pada diri kita. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang sesungguhnya secara ekonomi dia tidak mampu, tapi sesungguhnya dia biasa berangkat melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena dalam pikirannya, dalam hatinya sudah dibuka keran kepadanya bahwa aku mampu, sehingga Allah memenuhi kebutuhannya, Allah cukupi kepadanya. Kenapa kita hari ini yang sesungguhnya masih sehat, Allah kasih kepada kita pekerjaan yang bagus, Allah kasih rezeki kepada kita yaitu gaji yang cukup lumayan dibandingkan orang-orang yang susah yang Ustaz sebutkan tadi. Kenapa? Karena sesungguhnya manistato'ah pada diri kita itu tidak kita gerakkan, sehingga Allah tidak akan pernah memanggil kita sampai ke Baitullah. Jadi yang pertama, maka kita harus mampu menggerakkan manistato'ah
Artinya apa? Kemampuan haji bagi yang mampu itu mampu menggerakkan imannya, keyakinannya, antara pikiran hatinya, maka insya Allah Allah akan berikan jalan kemudahan kepada kita. Meskipun hari ini atau 2 tahun terakhir ini dalam kondisi yang sangat tidak memungkinkan, paling tidak kita berusaha meminta kepada Allah. Kalau Allah sudah berkehendak kepada kita, insya Allah Allah akan memudahkan jalan kepada kita untuk melaksanakan haji ataupun umroh kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, dalam bulan Zulhijjah ada namanya puasa yang kita kenal dengan puasa Arafah. Maka inilah kesempatan kepada kita. Begitu banyaklah fadilah melaksanakan ibadah di dalam bulan Zulhijjah. Meskipun ada orang yang mengamalkan dari awal Zulhijjah sampai ke 9 Zulhijjah. Karena mereka berdasarkan dengan sebuah hadis Nabi bahwa sebaik-baik bulan yaitu adalah salah satunya adalah bulan Zulhijjah, yang dimana kita berbuat kebaikan. Sehingga orang-orang melaksanakan puasa di awal Zulhijjah sampai di tanggal 9 Zulhijjah. Ini tidak ada masalah, dan ini jangan menjadikan perdebatan, karena memang itu sesungguhnya adalah sesuatu yang baik kepada kita. Kalaupun kita meyakini dari 1 sampai ke 9 Zulhijjah, silakan. Kalau kita meyakini dari awal, dari tanggal 8-nya dan kemudian sampai tanggal 9, silakan. Dan kita meyakini di puasa Arafahnya, silakan. Yang penting kita ada sesuatu yang terbaik, amal yang kita lakukan dalam bulan Zulhijjah tersebut. Jangan kita saling menyalahkan. Karena kita hari ini umat Islam, ya, dengan kekuatan umat Islam kita harus bersatu. Jangan kita bercerai-berai hanya persoalan furuqiyah, kita terpecah belah. Maka dari itu hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia dimuliakan oleh Allah, mari kita hargai saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan ibadah dan belum yang sudah melaksanakan ibadah yang Ustaz sebutkan tadi. Mudah-mudahan umat Islam menjadi contoh yang terbaik dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, dalam bulan Zulhijjah ada yang difitrahkan atau dianjurkan atau disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini diperintahkan oleh Allah secara langsung. Dan kita hafal surah ini, surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kata Allah, kita telah diberikan nikmat yang begitu sangat besar kepada kita. Banyak nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Allah menagih kepada kita, apa itu? Fasholli lirabbika wanhar. Ada kata salat di sana. Kita pahami di sini dan para ulama semua sepakat, kata salat ini adalah salat wajib 5 waktu yang kita kerjakan. Maka terkadang salat ini didampingkan dengan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Salat itu wajib dan zakat itu wajib. Dan kemudian fasholli lirabbika wanhar. Salat itu wajib. Berarti kurban pun itu wajib bagi kita untuk kita laksanakan. Maka terkadang banyak perbedaan pendapat dalam hidup kita ini. Ustaz, bolehkah kita kurban sekali seumur hidup? Karena dalam beberapa hadis Nabi mengatakan bahwa salah satu kurban kita itu akan menjadi kendaraan bagi kita nanti ketika kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita banyak-banyak kendaraan Ustaz, cukup satu saja cukup. Kalau kita logikakan semua hal ini, maka sesungguhnya antara dunia dan akhirat tak bisa kita logikakan. Karena memang perintah Allah itu fasholli, dirikan salat. Kalau salat itu cuma sekali, untuk apa kita salat seterusnya? Kalau memang kita kurban sekali, untuk apa Allah memerintahkan Nabi berkurban setiap tahun sampai menjelang ajalnya tiba? Dan bahkan kurban Nabi bukan 1 ekor, 2 ekor. Nabi berkurban puluhan bahkan sampai ratusan. Untuk apa? Untuk umat. Untuk orang-orang yang belum bisa merasakan makan enak. Dan ini kesempatan kepada kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan dalam beberapa hadisnya bahwa jangan kalian mendekati masjidku, jangan mendekati tempat ibadahku, kata Nabi, kalau kalian mampu tapi kalian tidak mau berkurban. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tadi yang Ustaz katakan, kata man istata'ah itu bukan hanya untuk haji saja. Tapi kata man istata'ah itu adalah untuk kita, untuk berkorban kepada kita. Maka dari itu yakinlah kepada kita, keperluan kita dunia saja pun diberikan kemudahan oleh Allah. Misal contoh Ustaz, kita menyicil sepeda motor dengan DP sekian, bahkan per bulan cukup tinggi, 3 tahun, kadang makan, kadang enggak Pak Ustaz, kadang tercekik leher dan sebagainya, susah melunasi. Tapi Allah kasih kesanggupan kepada kita, lunas juga sepeda motor kita 3 tahun itu. Kenapa? Karena kita yakin, kita berjerih payah bahwa Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Ini adalah perjalanan akhirat kita, tabungan akhirat kita yang nantinya akan menyelamatkan kita, dan ini akan kekal. Maka setiap manusia yakin bahwa apa yang ia lakukan dan ia minta dan ia niatkan untuk kebaikan menolong agama Allah, pasti akan Allah tolong kepada kita. Pasti Allah akan permudah jalan kita. Persoalannya hari ini, masalahnya kita menganggap diri kita yang susah. Pada akhirnya pun kita susah dan tidak akan pernah diberikan rezeki oleh Allah. Mudah-mudahan 3 hal ini menghadapi bulan Zulhijjah, salah satu yang bisa kita laksanakan, paling tidak puasa. Kalaupun haji kita tidak bisa, maka kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga yaitu apa? Kurban. Kalau seandainya kita dikasih kesempatan hari ini bisa berkurban, ini yang dilakukan Nabi. Yang pertama, ketika Nabi berkurban, Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, kurban ini untuk hamba ya Allah. Yang kedua, kurban ini untuk keluarga hamba ya Allah. Dan yang ketiga, kurbanku ini ya Allah untuk orang-orang yang belum bisa berkurban. Maka permudahkanlah mereka yang belum berkurban untuk bisa berkurban. Kalau kita hari ini diberikan kesempatan oleh Allah bisa berkurban, doalah 3 hal itu. Untuk diri kita, keluarga, dan kemudian untuk orang-orang yang belum bisa berkurban. Dan kita meminta kepada Allah agar saudara-saudara kita dibukakan pintu hatinya dan dibukakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkurban tahun depan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.